Selamat sore, Bu. Tanya Bu, Alhamdulillah sehat. Bu Re, apa kabarnya? ya sehat juga ya Bu. Sore ini Bu mau melakukan coaching ya dengan Pak Eko. Iya, Bu. Baik, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kegiatan coaching nanti saya akan memperhatikan apakah proses tersebut berlangsung sesuai dengan alur tirta. Maksudnya apakah dalam kegiatan itu menanyakan tujuan percakapan, mengidentifikasi rencana aksi dari coaching, dan juga menanyakan tanggung jawab dari coaching. Dalam kegiatan nanti juga saya akan memperhatikan apakah jawaban yang diberikan oleh coaching itu sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan sebagai coach. Dalam melaksanakan kegiatan coaching ini perlu diingat harus tetap melaksanakannya dengan prinsip coaching ya Bu. Yang pertama itu yaitu kemitraan, proses kreatif, serta mengembangkan potensi dari coaching kita. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menanyakan kira-kira dalam kegiatan coaching sore hari ini kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Bu. Terima kasih. Saya akan mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Bu. Baik, berarti kompetensi yang ingin diajukan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira menurut dari tensi tersebut dikatakan tercapai. Bisa diulangi lagi, Bu? Jaringannya ngadet sini, Bu. Kira-kira apa nih indikator dari ketercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut? Baik, Bu. Dari kompetensinya, apa indikatornya yaitu dengan saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu, maka bisa menggiring atau mengarahkan coach saya itu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapinya, Bu. Berarti indikatornya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya? Iya, Bu. Baik. Coaching, kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya. Sampai bertemu lagi nanti. Ulangi, Bu, tadi, Bu, jaringan dari Ibu. Sekarang ya. Oke, kita mulai ya. Jaringan Ibu itu apa? Mungkin terganggu di sana ya, Bu, ya, jaringannya. Baiklah, kita mulai ya, Pak Eko ya. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak Eko. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat sore, Ibu. Apa kabarnya ini di sore hari? Kabarnya sore hari ini sehat, Bu. Saya lihat wajah Bapak ini apa namanya? Kayak ada permasalahan. Apa tuh, Pak? Iya, Bu. Jadi akhir-akhir ini saya perhatikan kan, Bu, anak didik saya dalam belajar matematika sepertinya mereka kurang bersemangat. Jadi kalau pelajaran-pelajaran yang lain mereka senang, tapi kalau pelajaran matematika mereka kurang bersemangat dan mereka inginnya belajar yang lain aja gitu, Bu. Jadi saya pun bingung jadinya. Baik, jadi di anak murid Bapak itu lebih senang belajar dengan pembelajaran yang lain ya dibandingkan dengan pelajaran Bapak matematika gitu ya, Pak ya. Iya, Bu.
menurut Bapak, apalah yang ingin Bapak capai dalam pembicaraan kita di sore ini, Pak? Jadi dalam pembicaraan sore ini, Bu, saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi agar supaya tujuan daripada pembelajaran saya ini kan tercapai gitu. Karena belajar matematika itu kan penting, walaupun menurut sebanyak orang katanya belajar matematika itu sulit. Tapi saya rasa mungkin di sini saya perlu ada kekurangan dalam hal ini sehingga anak-anak nggak semangat itu belajar matematika gitu. Berarti Bapak mengajar ini ya, matematika di sekolah ya, Pak? Kalau di SD ini ya, Pak ya, apa namanya, guru kelas ya, Pak ya? Kalau di SD, Bu, kalau matematika sudah terpisah, Bu, dari pembelajaran yang lain. Oh gitu ya, Dia Pak? tidak bergabung. Iya. Baik, Pak. Kalau boleh saya tahu, Bapak mengajar di kelas berapa ya, Pak? Saya ngajar di kelas 5, Bu. Kelas 5 ya, Pak ya. Jadi di dalam pembelajaran matematika di tingkat SD ini memang sangat diperlukan, mempunyai peranan penting karena kan dari sekolah dasar gitu kan, untuk berikutnya. Jadi inilah merupakan pondasi untuk pemahaman mereka tentang tentang didapatkannya untuk dalam belajar matematika gitu, Pak. Dari yang anak murid Bapak ini, tadi Bapak bilang mereka lebih senang dengan pelajaran yang lain. Bagaimana Bapak bisa mengetahuinya? Jadi begini, Bu. Jadi kalau saat pelajaran yang lain itu mereka terlihat antusias gitu, Bu. Dan terlihat juga pada saat nilai ujian formatifnya gitu kan, Bu. Itu berbeda sekali pencapaiannya. Jadi kalau di matematika mereka hanya dapat nilai 5 ataupun kadang 4 gitu. Jadi kalau pembelajarannya lain itu nampak bagus nilainya gitu. Terus pada saat pembelajarannya lain, misalkan IPA terus IPS, mereka bersemangat gitu, Bu. Sedangkan pada saat pembelajaran matematika mereka terlihat kayaknya cuek gitu, Bu. Saya ada pertanyaan besar di situ, ada apa gitu. Dari hasil pengamatan Bapak tentang anak murid Bapak, mengapa mereka bisa menyukai pelajaran yang lain dibandingkan pelajaran Bapak itu kira-kira apa ya, Pak ya? Jadi kalau menurut pengamatan saya kan, Bu, kalau pembelajaran lain kadang-kala kan itu ada sambil-sambil bernyanyi gitu, Bu. Jadi mereka kayaknya senang dalam bernyanyi gitu. Tapi kalau pembelajaran matematika saya kayaknya jarang untuk bernyanyi sama mereka. Jadi mengaitkan pembelajaran itu dalam sebuah nyanyian gitu, mereka lebih tertarik gitu di pembelajarannya lain. Tapi kalau di pembelajaran matematika ini kayaknya belakangan ini belum pernah saya coba untuk hal itu gitu. Atau mungkin itulah salah satu hal mereka kurang tertarik gitu. Kalau boleh saya tahu, Pak, bagaimana cara Bapak memberikan pembelajaran kepada anak murid Bapak di kelas, Pak? Kadang-kadang kan, Bu, kalau tentang matematika ini kan, Bu, saya biasanya ya menjelaskan di papan tulis, terus dengan menggunakan gambar-gambar gitu kan, Bu. Padahal yang seharusnya kan mereka butuh sebuah si nyata, misalkan seperti membuat kubus, tapi mereka memperagakannya bagaimana buat kubus. Belakang kemarin belum saya buat gitu, Bu. Jadi mungkin itu penyebab mereka itu kurang antusias gitu, Bu. Jadi mereka tidak berperan langsung dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di pembelajaran itu. Baik, Kak. Berarti ini ya Bapak karena belum menerapkan keseluruhannya ya aksi nyata dari yang dalam pembelajaran matematika gitu ya, Pak ya. Kalau
menurut Bapak sendiri supaya anak-anak ini bisa apalah menyadari bahwasannya penting pelajaran matematika ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kira-kira yang supaya ini apa namanya anak-anak itu lebih senang ke pelajaran matematika gitu, Pak? Jadi kan Bu, sepertinya ke depan saya harus bagaimana bisa menghadirkan pembelajaran itu menarik bagi mereka. Seperti contohnya kan Bu, kita belajar tentang satuan panjang. Ini saya akan berupaya untuk memasukkan ke dalam sebuah lagu gitu Bu. Jadi kalau dimasukkan sebuah lagu kan mereka itu kan gampang ingat dan tertarik untuk menyanyikan satuan panjang itu dalam lagu tersebut. Dan selanjutnya mereka kita ajak praktek-praktek gitu kan Bu, tentang bangun datar, bangun ruang gitu, tentang menentukan jari-jari ataupun menentukan itu kan Bu, rusuk. Itu bisa kita gunakan alat-alat itu kan dengan keadaan ataupun fasilitas yang sederhana gitu. Mungkin ke depan itu yang coba akan dilakukan gitu Bu. Baik Pak, jadi saya ambil ini ya dari yang sudah Bapak sampaikan, bahwasannya Bapak ingin yang pertama tadi memberikan lagu-lagu supaya mereka itu bisa memahami pelajaran matematika. Terus yang kedua itu adalah mereka itu melakukan praktek gitu ya Pak ya, praktek langsung. Maka di antara kedua ini yang bisa Bapak langsung terapkan ke anak murid Bapak yang mana gitu Pak dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat ini kan Bu, mungkin ya saya akan coba untuk mempraktekkan membuat lagu-lagu lah kan Bu tentang pembelajaran matematika. Nanti kan lagu-lagunya kan bisa kita berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kan Bu, kita bisa saling berbagi dan bertanya kepada mereka tentang pengalaman belajar mereka waktu menyampaikan materi-materi tersebut gitu Bu. Ini sekarang Pak, ya terima kasih Pak. Udah itu merupakan upaya yang bagus ya Pak ya. Dan gitu mau saya tanyakan lagi, yang lagu-lagu ini Bapak sendiri yang membuat atau anak murid Bapak yang membuatnya? Kalau lagu-lagu ini kan Bu, biasanya saya yang buat gitu Bu, lalu nanti dipraktekkan bersama-sama gitu. Ataupun nanti bisa juga nanti anak murid kita kasih tugas di rumah untuk membuat lagu tersebut dengan nada yang berbeda. Baik Pak. Kira-kira kapan ya Bapak laksanakan pembelajaran dengan lagu-lagu ini kepada anak murid Bapak? Saya rasa kan Bu, secepatnya lah Bu. Besok pada saat ada pembelajaran matematika, biasanya kami belajar matematika di hari Senin kan Bu, jadi saya akan melaksanakan di hari tersebut Bu. Iya ya Pak. Minggu depan berarti harus ada persiapan ya Pak ya. Iya Bu. Menurut gitu, siapa yang Bapak ikut libatkan dalam program ini di kelas Bapak? Biasanya kan Bu, saya harus berkolaborasi juga dengan kepala sekolah dan rekan sejawat kan Bu. Apalagi kan ada rekan saya itu juga pandai dia bernyanyi kan Bu, jadi memasukkan lagu-lagu ke dalam sebuah pembelajaran. Ada rekan saya itu juga guru penggerak, jadi saya coba nanti minta pendapat dari dia, minta lagu apa yang pas, mungkin dari rekan-rekan sejawat kan Bu. Itulah saya libatkan nanti dalam proses ya pembelajaran ini nanti untuk mempersiapkan memberikan pembelajaran kepada anak didik saya yang di hari yang akan datang. Oke Pak, mudah-mudahan yang kegiatan yang Bapak lakukan di sekolah ini bisa mewujudkan anak-anak itu menjadi lebih senang belajar matematikanya lagi ya Pak ya. Baiklah Pak, ini udah mau di penghujung pertemuan kita, maka
menjadi ini dalam pertemuan ini, apa yang sudah Bapak rasakan dalam pembicaraan kita ini? Ya, yang saya rasakan Bu, kayaknya saya merasa lega Bu, senang karena kayaknya saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Bu. Jadi saya berterima kasih lah kepada Ibu Nurlaili Padmekan yang telah membuka wawasan saya untuk berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kelas saya gitu Bu. Oke Pak, jadi nanti dalam coaching berikutnya saya akan nanti menanyakan kembali sama Bapak bagaimana hasil yang sudah Bapak lakukan kepada anak murid Bapak ya Pak. Iya Bu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi kita cukupkan dulu pembicaraan kita di hari ini. Sampai ketemu lagi ya Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Bu Rey. Kita lagi ya Bu. Ya Bu. Ya, Bu. Observasi. Sore Bu Lali. Ya Bu Rey. Ketemu lagi kita ya Bu ya. Ya Bu. Gimana Bu kegiatan coachingnya tadi jalan dengan lancar? Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Boleh saya ya Bu sedikit mengajukan pertanyaannya Bu terkait dengan kegiatannya udah Ibu lakukan. Iya boleh Bu. Silakan Bu. Setelah kegiatan tadi, menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait tercapai sudah tercapai di awal. Iya, izin ya Bu. Pak Eko bisa di-unmute-kan dulu Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu, tadi setelah saya melakukan coaching dengan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Eko, maka beliau bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Seperti itu Bu. Jadi coaching menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Saya perhatikan juga tadi ya selama kegiatan coaching bahwa kegiatan itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan saya perhatikan juga bahwa coaching memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu ajukan. Kira-kira nih untuk kedepannya ketika Ibu melakukan coaching, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi? Baik Bu, selain saya melakukan perkembangan tentang memberikan pertanyaan dalam yang berbobot, saya juga ingin berfokus memusatkan pikiran saya dan juga bagaimana saya bisa berempati dengan coach saya gitu Bu. Berarti kedepannya Ibu pengen mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya? Iya Bu. Iya baik Bu Leli, terima kasih buat waktunya. Semoga Ibu semakin sukses kedepannya dengan kegiatan-kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu. Selamat sore ya Bu. Sama. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Pak Eko di hari ini Pak? Kabarnya di hari ini sehat Bu. Alhamdulillah. Semangat sepertinya ya, Bu. Apa ya Pak ya? Bapak katanya hari ini mau melakukan coaching ya Pak? Iya Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu.
Resinta, Bu. Oke Pak, baik Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, jadi terlebih dahulu Bapak harus mengetahui apa saja kompetensi, kemudian alur yang Bapak gunakan dalam melakukan coaching. Seperti itu ya Pak. Dari untuk hari ini coachingnya, kompetensi apa yang ingin Bapak raih atau Bapak capai? Iya Bu, jadi dalam melakukan coaching nanti saya ingin mencapai kompetensi, yaitu yang pertama sekali yaitu presensi, yaitu kehadiran penuh Bu. Yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Yang ketiga mendengarkan secara aktif Bu. Iya, berarti udah termasuk sempurna itu ya Pak ya. Ketiga-tiga kompetensi itu ingin Bapak capai semuanya ya Pak ya. Cukup bagus Pak. Udah gitu nanti dalam coaching itu Bapak mengikuti alurnya, yaitu alur Tirta. Ya pastinya Bapak sudah tahu ya alur Tirta itu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi ini Bapak udah siap Pak untuk memulai coachingnya dengan Bu Resinta? Sudah Bu, sudah. Oke Pak, baik Pak. Silakan Pak. Oke. Selamat sore Bu Resi. Mikrofonnya Bu. Teleponnya, Bu. Bu, mikrofonnya Bu. Sudah. Sudah. Selamat sore Bu Resi. Selamat sore Pak Eko. Apa kabar nih hari ini Bu Resi? Nggak begitu ceria Pak. Iya Pak. Iya Bu ya. Yang saya lihat pun dari waktu kita kemarin WA-an kan Bu, Ibu ada katanya permasalahan Ibu yang ingin Bu sampaikan pada saya Bu ya. Kira-kira apa ya permasalahan Ibu ya? Iya Pak, saya pengen Saya makin penasaran begini. ingin cerita saya Pak mengenai rekan-rekan saya di sekolah ya Pak ya. Iya Bu. Rekan-rekan saya di sekolah itu pembelajarannya Pak masih banyak yang dengan cara yang konvensional. Misalnya dengan ceramah gitu ya Pak ya. Dan hal ini nggak hanya dilakukan oleh guru-guru yang sudah senior saja, yang ya Pak ya. Guru-guru yang masih muda juga melakukan hal yang sama. Padahal di sekolah saya itu, kalau saya pemasaran ada. Sekolah saya juga sehingga memungkinkan sebenarnya guru itu mengadakan variasi belajar itu variasi pengalaman gitu, belajar gitu. Iya Bu ya, ini kayak sepertinya topik yang menarik ini Bu, yang perlu kita bahas. Karena guru zaman sekarang adalah guru yang bisa mengikuti perkembangan zaman gitu kan Bu. Kita kalau bisa hadir sebagai guru pada zamannya. Nah, pada pertemuan kita yang kurang lebih 10-15 menit ini Bu, tujuan apa yang ingin Ibu capai pada pembicaraan kita ini? Begini Pak, saya maunya gitu kan ada sedikit perubahan lah di rekan-rekan sejawat saya. Jadi nggak menggunakan pembelajaran yang konvensional saja, setidaknya gitu Pak, minimal presentasi sederhana gitu. Ya, ibu sekali ya Bu, sepertinya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, bagaimana Ibu kepingin menjadi penggerak ya Bu dalam sekolah Ibu, ada perubahan gitu kan Bu. Jadi apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ya dengan keadaan yang sekarang ini gitu?
Kalau guru-guru rekan-rekan saya yang senior gitu ya, mereka itu terkendalanya bingung gitu Pak. Bingung mulainya dari mana gitu. Seperti kita ketahui saya hanya aja ya. Kalau saya berhubungan dengan IT gitu pasti mereka udah menjadi dulu gitu ya. Mereka benar-benar dibilang asli untuk generasi mereka gitu. Kalau untuk teman-teman saya yang mungkin bisa dikatakan beda, saya rasa masalahnya mereka nggak ribet sih Pak, mempersiapkan media, memakai cara seperti itu. Jadi intinya kan Bu, guru-guru di sekolah Ibu udah berada posisi yang nyaman lah gitu kan Bu. Jadi kelanjutannya kan Bu, apa rencana Ibu agar supaya hal tersebut bisa berubah gitu? Bagaimana Ibu merencanakan apa gitu? Sebenarnya saya lagi memikirkan sih Pak. Cuman yang terbayang oleh saya mungkin dengan melakukan mentoring ya Pak atau pendampingan terlebih-lebih untuk rekan-rekan saya yang menginginkan ada sedikit dalam pembelajaran konvensional. Jadi dari kegiatan yang akan Ibu lakukan, Ibu akan melakukan mentoring ya kepada rekan-rekan guru. Jadi bagaimana kira-kira Bu agar supaya kegiatan mentoring tersebut bisa terlaksana nanti di sekolah Ibu? Di sekolah saya itu kan Pak ada memang ya guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran menggunakan atau berbasis IT dalam pembelajarannya. Mungkin saya akan ajak bekerja sama gitu Pak. Di sekolah saya juga Pak ada guru TIK ya Pak. Bisa juga saya ajak kerjasama media-media pembelajaran menarik gitu atau cari gitu video pembelajaran sehingga Iya. Jadi dalam hal ini Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu ya dengan rekan-rekan guru yang sejalan lah dengan Ibu ya kan Bu, yang akan ingin mengadakan perubahan. Jadi ke depan kira-kira bagaimana atau siapa saja Bu yang ikut terlibat dalam proses kegiatan mentoring yang akan Ibu lakukan nantinya? Yang terlibat tentunya Pak rekan-rekan saya yang memang pengen berubah gitu ya Pak ya, pengen ada perubahan dalam pelajarannya, itu yang terlibat. Yang kedua mungkin teman-teman saya yang memang sudah melakukan pembelajaran berbasis IT. Dan yang ketiga mungkin yang saya libatkan di sana nanti Pak ya guru TIK lah Pak ya, guru TIK yang Iya ya. Wah, sepertinya Ibu telah menemukan kan Bu apa yang harus dilakukan nanti menjadi solusi daripada permasalahan Ibu nanti. Seperti tadi berkolaborasi, mengadakan mentoring. Jadi kira-kira kapan ini ya Bu kegiatan ini akan Ibu laksanakan untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan dalam memecahkan masalah yang ada di sekolah Ibu gitu? Kalau kegiatan mentoring saya rasa bisa segera ya Pak, mungkin minggu depan mungkin saya bisa memperkenalkan presentasi yang sudah atau video-video pembelajaran yang saya buat juga di kelas rekan-rekan saya ingin dapat menemukan ide mungkin pendamping mau membuat ini, pendamping mau menampilkan video pembelajaran. Wah, sepertinya kan Bu, waktu kita sudah hampir habis. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat berjalan dengan baik kan Bu, sesuai dengan harapan Ibu, mengubah daripada cara mengajar di teman-teman di sekolah Ibu menjadi yang kekinian gitu kan Bu, sesuai dengan harapan kurikulum merdeka, bahasanya kita bisa memfasilitasi anak-anak didik sesuai dengan gaya belajar mereka kan Bu. Jadi supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai kan Bu.
saya tunggu kembali ya Bu ya. Nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dan saya akan ya berbincang-bincang lagi dengan Ibu apa yang telah Ibu lakukan dan apa lagi yang perlu kita tambahkan gitu kan Bu. Terima kasih ya Bu ya atas bincang-bincang hari ini. Terima kasih ya Pak Eko buat waktunya untuk mendengarkan unek-unek saya. Ya Bu. Selamat bertemu kembali ya Bu. See you next time. Bye-bye. Oke. Baik, ya. Pak Eko, Iya Bu. sudah selesai coaching ya Pak? Sudah Bu, sudah. Baik, jadi apa yang Bapak peroleh dari hasil pembicaraan Bapak terhadap coaching? Ya, pada pembicaraan terhadap coaching tadi Bu, bahasanya ada sebuah permasalahan yang dimiliki oleh Ibu Resinta kan Bu. Jadi masalah tersebut yaitu berkaitan dengan rekan-rekan sejawatnya bagaimana mereka pada saat proses pembelajaran masih menggunakan cara konvensional gitu Bu. Jadi Ibu Resinta ingin sekali mengubah itu semua menjadi model kekinian kan Bu, sesuai dengan zaman sekarang. Zaman guru penggerak ini kan Bu, bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media ataupun internet dan sebagainya. Jadi dalam hal ini Bu Resinta telah menemukan solusi Bu dari permasalahan ini yang telah ada pada dirinya gitu. Kegalauan yang ada pada diri Bu Resinta telah terpecahkan lah gitu. Iya, terima kasih Pak. Ternyata saya perhatikan kompetensi yang sudah Bapak raih itu udah ketiga-tiganya Pak. Di situ ada Bapak fokus terhadap coaching Bapak, kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga itu di sini Bapak itu 100% lah kehadiran Bapak terhadap coaching Bapak gitu. Sudah mantap ya Pak ya keterampilan yang Bapak raih di hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga untuk kedepannya kita ketemu lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, selamat sore. Oh ya Pak, saya beri nilainya kalau rentang dari 1 sampai 4 saya kasih 4 Pak. Sudah Makasih, Bu mantap. Ine. Ya, oke. Selamat sore Bu Resi, apa kabar hari ini? Sore Pak. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bahasanya hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu kepada Ibu Nurlani Fahmi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini kan Bu. Yang pertama pada hari ini saya ingin memastikan bahwasanya dalam melakukan coaching nanti bahwasanya Ibu Resinta sudah berpedoman pada alur tirta kan Bu, yaitu bagaimana Ibu memulai dari tujuan, identifikasi masalah dan tanggung jawab, dan selanjutnya bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coaching nanti kan Bu, agar supaya dapat menggali permasalahan yang ada pada coaching dan berusaha untuk memberikan atau mengarahkan coaching yaitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apakah pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu capai pada saat melakukan coaching nanti, Bu? Pada kegiatan coaching sore hari ini kan Pak, saya itu pengen mengembangkan kompetensi saya, yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching saya. Ya, luar biasa ya Ibu ya.
karena Ibu ingin capai ketiga kompetensi yang ada pada saat coachingan, Bu. Jadi dari ketiga hal tersebut, kira-kira yang mana yang ingin paling Ibu capai? Dari ketiga kompetensi tersebut untuk coaching kali ini saya itu nantinya pengen fokus ke mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, pertanyaan terakhir ini, Bu, kepada Ibu. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching nanti, ya, Bu? Saya ingin dari kegiatan coaching yang akan saya lakukan pada hari ini, kerja saya itu tercerahkan gitu ya, Pak. Jadi dia menemukan titik terang atau solusi di hadapannya. Oke, luar biasa ya, Bu, apa yang ingin Ibu capai. Mudah-mudahan tercapai ya, Bu. Mungkin demikian ya, Bu, pembukaan dari saya. Oke, silakan Ibu melakukan coaching kepada Ibu Nurlaidi ya, Bu. Selamat berusaha ya, Bu. Iya, Pak. Gimana Bu Leli? Oke, lanjut. Pak Eko, mikrofonnya. Iya, Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Resinta. Lama nggak jumpa ya Bu ya. Makanya waktu kemarin saya baca chatnya pengen ngobrol dengan saya, rasa saya antusias gitu loh Bu. Iya. Lebih kurang berapa minggu ya Bu ya? 2 minggu nggak ketemu kita ya? Iya, makanya begitu saya baca, wah seru nih gitu. Apa nih Bu? Katanya pengen berbagi cerita sama saya, apa nih yang pengen diceritakan di sore hari ini? Iya Bu. Saya ini mau meluapkan kekecewaan saya kepada siswa saya. Jadi saya kan melakukan pembelajaran hari Senin lalu, terus anak-anak itu kurang aktif gitu dalam pembelajaran, Bu. Jadi permasalahannya bahwa anak-anak Ibu kurang aktif dalam kegiatan pembelajarannya Bu ya. Iya. Baik Bu, kita punya waktu 15 menit gitu ya. Kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita sore hari ini? Saya ingin membuat anak-anak itu bagaimana supaya aktif mengikuti pembelajaran saya. Taulah pelajaran fisika kan Bu, mereka itu pasti mungkin merasa fisika itu identik dengan rumus-rumus, membuat bosan. Karena yaitu anak-anak saya itu lebih senangnya belajar olahraga ataupun seni gitu Bu. Jadi kalau untuk belajar fisikanya mereka udah langsung lemas sendiri, udah malas gitu Bu. Baik ya. Jadi menurut Ibu nih kira-kira ada nggak pengaruh pembelajaran yang kita berikan itu memang kurang melibatkan peserta didik atau kurang menuntut tanggung jawab dari mereka sehingga mereka itu kurang aktif dalam pembelajaran? Kalau saya rasa saya sudah ini ya ingin membuat siswa saya itu aktif dalam pembelajaran. Saya sudah ini kan dalam pembelajaran kemarin tuh sudah saya berikan LKPD, kemudian juga ada menggunakan pet simulation. Jadi dengan maksud itu supaya mereka bisa rasa ingin tahu mereka itu ada, karena kan biasanya itu mereka menggunakan HP untuk bermain game aja gitu kan Bu. Jadi mana tahu dengan adanya pet simulation ini mereka merasa terpicu, rasa ingin tahu mereka bagaimana cara menggunakannya gitu Bu. Berarti Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan pet simulation dengan tujuan agar siswa itu aktif dalam pembelajarannya. Kira-kira nih Ibu, yang menurut Ibu
kriteria gitu loh Bu, kriteria pembelajaran atau peserta didik itu dikatakan aktif dalam pembelajarannya seperti apa gambaran? Aktif menurut Ibu? Iya Bu, menurut saya siswa itu jika saat saya memberikan suatu tampilan video ataupun gambar itu mereka memberi tanggapan gitu Bu. Contohnya kemarin kan tentang perpindahan kalor. Terus saya tanyalah dari video ini apa yang bisa kalian ambil ininya, yang bisa apa tanggapan kalian gitulah saya tanya. Udah gitu mereka diam. Udah gitu terus saya bagikan LKPD. Udah gitu terus coba dipelajari. Jadi kan waktu pas saya bilang nanti waktunya sekian menit, dikerjakan LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkahnya. Terus mereka pun diam juga. Udah gitu terus nggak berapa lama mereka nanya, oh Bu kayak mana caranya Bu, katanya. Baru di situ mereka mau nanya bagaimana cara mengerjakannya. Padahal dari awalnya itu mereka nggak merespon yang waktu saya saya tampil di depan itu gitu. Berarti menurut Ibu siswa itu dikategorikan aktif gitu apabila dia responnya Bu terhadap video pembelajaran yang Ibu berikan, baru juga respon terhadap LKPD ya dengan cara berdiskusi mengerjakannya gitu ya Bu ya, tidak mengerjakannya secara individu gitu ya Bu, iya Bu, berdiskusi lah antar sesama anggota kelompok. Dalam pembelajaran tadi dari yang saya dengar Ibu bercerita, Ibu sudah menggunakan teknologi ya dengan menggunakan apa tadi simulation pen gitu ya. Iya. Kira-kira menurut Ibu Leli nih pembelajaran seperti apa lagi nih kira-kira yang bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya selain dari simulation pen tadi? Baik Bu, mungkin gini Bu, sebelum memulai pembelajaran saya kasih dulu lah ya pretest supaya saya ingin tahu kira-kira mereka sudah belajar belum di rumah dengan ini menggunakan kuis dengan kuijis gitu Bu. Saya berikan. Kemudian nanti setelah saat pembelajaran intinya di situ juga nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya mereka itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran, dan di akhir pembelajaran saya akan memberikan post test. Jadi supaya tahulah saya bagaimana siswa saya ini bisa tahu atau memahami tujuan pembelajaran di hari tersebut Bu. Baik, berarti tadi selain membuat simulation pad dalam pembelajaran, Ibu juga merencanakan membuat pretest yaitu quizzes gitu ya Bu ya, kepada anak-anak maupun post test ya untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas. Kira-kira dari ketiga rencana ini gitu ya Bu ya, kira-kira yang paling mungkin gitu Ibu terapkan dalam waktu yang dekat itu yang mana? Ini Bu yang pretest, karena saya sudah membuat beberapa pertanyaan pretest. Jadi nanti saya share ataupun nanti saya buat pakai QR, mereka scan dengan HP mereka masing-masing, terus nanti atau dengan cara langsung di depan gitu kan, saya tampilkan, saya kasih nanti ada muncul kode gamenya, terus mereka bisa barengan sama saya untuk menjawab setiap pertanyaan dari kuis itu Bu. Terus kan nanti muncul tuh peringkat 1, 2, 3 gitu. Terus nanti saya kasih apresiasi bagi yang juara 1, 2, 3-nya gitu Bu. Ya. Kira-kira dalam
membuat kegiatan puisis ini? Siapa nih kira-kira yang bisa bantu Ibu untuk merealisasikannya? Teman saya Bu, rekan sesama guru guru fisika. Dan gitu ada juga teman yang tahu tentang IT gitu Bu, tentang kuis ini Bu. Jadi berarti Ibu akan melakukan kira-kira ini berseru Ibu akan dilaksanakan. Kapan Ibu rencananya Bu? Penasaran saya, kapan rencananya direalisasikan? Realisasinya sebelum ujian ini ya Bu. Kami mulai ujian nanti tanggal 7. Berarti lebih kurang tanggal 4 hari Senin inilah Bu saya terapkan di kelas Bu. Ya tunggu ya Bu kabarnya berikutnya nanti. Baik Bu Leli, kita udah hampir sampai di penghujung coaching kita hari ini. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini lah, pembicaraan yang udah kita lakukan gitu. Kira-kira apa nih yang Ibu dapat? Saya jadi terbuka, jadi tahu apa langkah yang harus saya buat supaya bagaimana anak-anak itu bisa aktif kembali mengikuti pembelajaran saya, seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Bu Lelia. Saya tunggu minggu depan kabarnya lagi. Setelah Ibu melakukan pembelajaran, kita boleh cerita-cerita lagi seperti ini. Ya boleh Bu. Sampai jumpa ya Bu minggu depan. Selamat sore. Iya, selamat sore Bu. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Oke. Mic-nya Pak Eko belum hidup. Kira Bu Leli telah melaksanakan coachingnya Bu ya, luar biasa. Jadi sebelum tadi melakukan coaching kan ada kan Bu, saya tanyakan indikator yang ingin Ibu capai pada saat melakukan coaching tadi. Jadi indikator-indikator yang sudah dicapai pada saat melaksanakan coaching ini apa saja? Iya Pak, jadi pada saat coaching dengan Bu Laili tadi saya sudah berusaha alur tirta ya Pak, berusaha dengan alur tirta, dan saya juga sudah melakukan kompetensi coaching, yaitu berusaha memperhatikan aktif dan pertanyaan dengan kata kunci yang disampaikan, dan hasilnya Ibu Leli jadi memperoleh solusi kesalahannya anak-anak dalam pembelajaran. Baik Bu, luar biasa ya Bu. Ibu tadi telah melakukan coaching sangat baik karena Ibu telah menggunakan alur tirta, dan Ibu juga sudah memberikan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menemukan identifikasi masalah dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada saat coaching, saya melihat Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Selanjutnya, selamat ya Bu. Dari kompetensi yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kegiatan berikutnya sepertinya Pak saya pengen mengalami kompetensi yang ada pada itu ya Pak, mau buka Pak Ibu kajian penuh, pendengar aktif, sehingga menerapkan coaching ini juga coachingnya akan sejauh. Oleh itu saya terapkan dalam permasalahan dan disertasi. Ya, terima kasih ya Bu. Sangat luar biasa Ibu hari ini telah melakukan coach kepada Ibu Nurlaini Fatmi. Semoga-modahan dari yang Ibu lakukan kepada Bu Nurlaini Fatmi ya dapat memberikan benar-benar solusi dari permasalahan dari Ibu
selamat bertemu kembali ya Bu di kesempatan dan waktu yang berbeda. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Selamat. Pak. Sama-sama, Pak.